adik-adik, ketemu lagi. Hari ini udah hari Minggu lagi, cepet ya gak kerasa. Kita mau ibadah dulu sama Tuhan Yesus. Siapa yang sepanjang minggu ini berjalan sama Tuhan Yesus? Kita mau mulai ibadahnya, kita mau puji Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang baru ini. Sebentar kami akan beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau puji Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Ya, semangat ya, kita nyanyi. Wah, semuanya udah nyanyi, udah semangat ya. Kalau biar tambah semangat, kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Lagu KASIH. Siapa yang udah tahu lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Teman-teman, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kita belajar lagu kasih bareng-bareng yuk, biar kita gak lupa untuk mengasihi. Kasih, 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 kasih.
adik-adik udah pada memuji Tuhan dengan semangat ya. Sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu dulu, lagu Yesus Kupanggil. Adik-adik duduk yang baik, adik-adik sikap doa. Kita masuk firman Tuhan ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Puji Tuhan kalau saat pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk beribadah walaupun tetap secara online. Kita percaya ini semuanya karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Tidak terasa kalau kita sudah melewati bulan Januari di tahun 2021 dan kita boleh ada di bulan Februari dengan tubuh sehat, dengan tubuh kuat. Ini semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meraih buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah adik-adik, pada saat pagi hari ini, kalau kita tadi sudah memuji-muji Tuhan, tiba saatnya kembali kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tutup matamu, lipat tanganmu, kita mau berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini setiap kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Di mana pada saat pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah, walaupun tetap secara online, kami percaya ini semuanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus, setiap kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau urapi kami Tuhan, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang boleh menjadi kehendak-Mu dan apa yang boleh menjadi maunya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan dengan keras sama-sama katakan, amin. Haleluya. Yes.
Nah, adik-adik, pada saat pagi hari ini kita mau kembali sama-sama belajar satu hal dalam firman Tuhan, yaitu tentang memiliki hikmat Tuhan. Wah, suatu hal yang penting. Sekali lagi apa? Memiliki hikmat Tuhan. Nah, adik-adik, penting kita untuk memiliki hikmat Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu satu ayat di dalam 1 Yakobus, ya. Kita buka surat 1 Yakobus pasal yang pertama. Oh, maaf adik-adik. Kita buka Yakobus pasal yang pertama, ya, maaf ya. Yakobus pasal yang pertama, kita baca ayat yang ke-5a saja. Ya, sekali lagi, surat Yakobus pasal yang pertama, ayat 5a. Kalau sudah dapat, kita mau baca secara bersama-sama pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Puji Tuhan. Sekali lagi mau bacakan buat kita semua. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Nah, adik-adik, firman Tuhan katakan, setiap kita kalau kekurangan hikmat, kita harus minta sama Tuhan. Karena apa? Karena setiap kita anak-anak Tuhan, penting untuk memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Nah, adik-adik mungkin bertanya, apa sih hikmat itu? Yuk, kita cari jawabannya. Kita buka kitab Amsal, pasal yang kedua. Amsal pasal yang kedua atau yang ke-6, firman Tuhan katakan, adik-adik boleh simak. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi ya, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kalau mau bisa ambil satu kesimpulan, arti hikmat adalah kepandaian dan pengetahuan yang dari Tuhan. Nah, kalau adik-adik bertanya apa itu hikmat? Jawabannya adalah pengetahuan dan kepandaian yang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, adik-adik mungkin bertanya lagi, apa pentingnya untuk memiliki hikmat? Adik-adik, memiliki hikmat itu sangat penting bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Kita belajar dari Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang paling berhikmat pada zamannya, hingga saat ini tidak ada yang mengalahkan hikmatnya. Itu yang firman Tuhan katakan. Nah, kalau kita belajar dari Raja Salomo, adik-adik baca kisahnya itu dalam 1 Raja-Raja, ya. Kita tahu bagaimana Raja Salomo mendapatkan hikmat, ya. Pada saat Tuhan Allah menampakkan diri pada Raja Salomo, dan Allah berkata pada Raja Salomo, apa yang mau Allah buat dia, apa yang mau Allah berikan kepada Raja Salomo, Salomo hanya meminta satu hal, yaitu adalah hikmat. Ya, itu adik-adik bisa baca kisahnya dalam kitab 1 Raja-Raja, ya, kitab 1 Raja-Raja. Nah, adik-adik, dengan ketika Raja Salomo sudah diberikan hikmat, kita lihat Raja Salomo adalah raja yang paling sukses pada zamannya, hingga saat ini belum ada yang bisa menandingi Raja Salomo. Baik dari hikmat, baik dari kekayaan, baik dari cara dia memimpin suatu bangsa, tidak ada yang bisa mengalahkan Raja Salomo. Itu yang firman Tuhan katakan. Nah, adik-adik, jadi ketika Raja Salomo dipenuhi hikmat Tuhan, ya, dia bisa menjadi raja yang berhasil. Ya. Dengan hikmat Tuhan, Raja Salomo bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya. Ingat saat ada 2 orang ibu memperebutkan anak,
Ya, dan Raja Salomo mempunyai hikmat. Belas saja anak itu. Ya. Tetapi dengan hal itu, ya, Raja Salomo bisa mengambil satu keputusan yang tepat. Ya. Sehingga anak itu tidak dibelah, tetapi diberikan kepada ibu yang benar. Ya. Terus dengan hikmat, Raja Salomo bisa kasih pendapat kepada raja-raja lain. Ya, banyak raja-raja dari negeri lain datang kepada Salomo untuk meminta nasihat, untuk meminta pendapat, untuk diajarkan bagaimana bisa memimpin sebuah negeri. Ya, adik-adik bisa bacalah di dalam kisah Raja Salomo nanti ya. Terus dengan hikmat, Raja Salomo bisa menciptakan lagu, Raja Salomo bisa menciptakan sajak, Raja Salomo bisa memberikan nasihat-nasihat kepada orang banyak, bahkan kepada kita sampai saat ini. Itu adik-adik bisa baca di dalam kitab Amsal, kitab Pengkhotbah yang dia tulis adik-adik. Nah adik-adik, jadi itu pentingnya setiap kita anak-anak Tuhan memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Ya. Kalau Raja Salomo bisa berhasil sedemikian rupa oleh karena hikmat yang daripada Tuhan, setiap kita juga memerlukan hikmat Tuhan untuk boleh mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Amin adik-adik. Adik-adik juga memerlukan hikmat Tuhan di dalam pendidikan adik-adik. Ya. Adik-adik memerlukan hikmat Tuhan di dalam pergaulan adik-adik. Ya. Juga adik-adik memerlukan hikmat Tuhan untuk adik-adik boleh meraih cita-cita adik-adik. Jadi sangat penting hikmat yang daripada Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena hikmat adalah, masih ingat, kepandaian dan pengetahuan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, yang jadi pertanyaannya lagi, bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh hikmat yang daripada Tuhan? Jawabannya di firman Tuhan yang kita baca di awal tadi dalam Yakobus adik-adik ya. Kembali kita lihat, jawabannya ini simple ya. Kalau kita mau hikmat Tuhan, atau bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat Tuhan, firman Tuhan tadi katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kuncinya untuk kita mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan adalah kita meminta kepada Tuhan kita. Kita memohon kepada Tuhan kita supaya Tuhan memberikan hikmat di dalam setiap kehidupan kita untuk kita boleh memperoleh hal-hal yang luar biasa. Ya. Contohnya kalau Raja Salomo tadi dengan hikmat Tuhan dia menjadi raja yang sukses. Setiap kita juga ketika kita mendapatkan hikmat Tuhan, percayalah Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita dengan hal-hal yang luar biasa seperti yang Raja Salomo dapatkan. Amin adik-adik. Sebaliknya adik-adik, mau katakan berbahaya kita anak-anak Tuhan jikalau kita sampai kekurangan yang namanya hikmat Tuhan. Bahkan sangat bahaya jikalau kita setiap anak-anak Tuhan sampai tidak memiliki hikmat Tuhan sama sekali. Kita mau belajar kembali dari satu tokoh Alkitab secara cepat saja. Dia seorang raja juga. Oleh karena perbuatannya yang tidak berhikmat, ya, raja ini digantikan kedudukannya oleh orang lain. Ya. Dan Tuhan sudah mempersiapkan yang jauh lebih baik daripada dia. Ya. Tahu raja ini siapa? Ya, Raja Saul adik-adik. Ya. Ketika dia bertindak tidak dengan hikmat Tuhan, ketika dia bertindak
tidak dengan berhikmat, dia mendapatkan konsekuensi yang luar biasa, yaitu kedudukannya sebagai raja akan digantikan oleh orang lain, yaitu Daud. Ya. Firman Tuhan katakan 1 Samuel pasal 13 ayat 13 dan 14, firman Tuhan katakan, Om bacakan ya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, adik-adik, inilah konsekuensinya ketika seorang Saul bertindak dengan tidak berhikmat. Seorang Saul bertindak dengan tidak memakai hikmat Tuhan, sehingga posisinya digantikan oleh Daud, yang membuatnya dia sakit hati dan berusaha untuk membunuh Daud. Apa yang Saul lakukan sehingga Om katakan dia tidak berhikmat? Yang pertama, adik-adik, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ini, di mana dikatakan pada saat itu Raja Saul melakukan tindakan dengan tidak berhikmat, yaitu dia mempersembahkan korban bakaran. Yang harusnya dilakukan oleh Nabi Samuel, tetapi karena ketidaksabarannya, karena dia tidak berhikmat, sehingga dia yang melakukannya. Dan itu menjadi murka Tuhan. Yang kedua, pada saat Tuhan menyuruh mereka memerangi orang Amalek, dan Tuhan menyuruh mereka untuk menumpas semua yang ada pada orang Amalek, ya, tumpas semua sampai binatang-binatangnya. Tetapi apa yang dia lakukan? Karena dia tidak memiliki hikmat Tuhan, dia tidak berhikmat, adik-adik, dia kekurangan hikmat Tuhan. Dikatakan firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 15, adik-adik bisa baca, dia menyelamatkan raja, dia menumpas hanya orang-orang bawahannya saja, tetapi dia menyelamatkan rajanya. Dan hewan-hewannya juga hewan-hewan yang bagus, yang gemuk, yang enak dipandang, itu diselamatkan sama dia. Yang ditumpas hanya hewan-hewan yang cacat, hewan-hewan yang buruk. Padahal perintah Tuhan supaya Raja Saul menumpas semua orang Amalek, bahkan sampai hewan-hewannya. Tetapi karena Raja Saul tidak berhikmat, tidak memiliki hikmat Tuhan, kekurangan hikmat Tuhan, dia tidak melakukan itu. Malahan dia menyelamatkan Raja Amalek, ya, bahkan menyelamatkan hewan-hewan yang gemuk-gemuk, ya. Yang ditumpas hanya hewan-hewan yang buruk, kurus-kurus, adik-adik. Itulah yang menjadi kesalahan Raja Saul. Ketika dia bertindak tidak dengan menggunakan hikmat Tuhan, dia mendapat konsekuensinya, yaitu kerajaannya tidak kokoh. Bahkan dia akan digantikan oleh seseorang yang sudah dipersiapkan Tuhan, yaitu Daud. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi sekali lagi setiap kita penting anak-anak Tuhan untuk memiliki hikmat Tuhan. Ya, seperti tadi, di dalam pendidikan, di dalam pergaulan, di dalam kita mau mencapai cita-cita kita, diperlukan hikmat Tuhan untuk kita boleh meraih semua itu. Seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo. Amin, adik-adik. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, kita berdoa kepada Tuhan. Jikalau kita kekurangan hikmat, Yakobus dikatakan, kita minta kepada Tuhan, itu caranya. Kita memohon pada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh memberkati setiap kita, ya adik-adik. Kita mau berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu yang kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan setiap kehidupan kami betapa pentingnya kami anak-anak-Mu untuk kami boleh memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Karena hikmat adalah kepandaian, pengetahuan
yang daripada Tuhan, yang bisa memampukan kami untuk kami pakai di dalam pendidikan kami, di dalam pergaulan kami, bahkan di dalam kami meraih cita-cita kami, ya Tuhan Yesus Kristus. Beri kami setiap anak-anak-Mu hikmat yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mencapai segala apa yang kami cita-citakan Tuhan, dan biarlah itu semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah, Kau materaikan firman dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh melakukan, ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati kedua orang tua anak-anak sekolah minggu GB Agape, mereka dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka. Tuhan Yesus, Kau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, Kau berkati anak-anak GB Agape juga Tuhan Yesus Kristus, dengan kepintaran, dengan kecerdasan daripada Tuhan, di dalam studi mereka, di dalam setiap apa yang mereka lakukan ya Bapa. Terpuji pujian Engkau Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.